Coba perhatikan. Wadduha. Kita akan mencapai duha. Tingkatan spiritual kita sudah duha. Apabila apa? Walaili idza saja. Apabila malam telah senyap. Malam telah sunyi. Tadi malam apa itu? Kalau di Quran surat Al-Fajr, apabila malam telah berlalu. Di Al-Fajr itu malam baru berlalu. Kalau ini malam senyap. Sunyi. Tak berpengaruh lagi dunia ini, kegelapan ini terhadap terang benderangnya sang jiwa. Jiwanya sudah tidak terkotori lagi oleh pasang surutnya dunia. Dunianya sudah walaili idza saja. Saja itu bahasa Indonesia. Gitu-gitu saja. Dunianya gitu-gitu saja. Tidak berpengaruh lagi. Walaili idza saja. Berikutnya Pak, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau lihat terjemahan aslinya, Tuhan tiada meninggalkan kamu. Artinya apa? Ma wadda'aka. Tuhan selalu merasa bersamamu. Wa ma qala. Dan tidak ada pikiran buruk kepada Tuhan. Ketika dia mendapatkan musibah, oh Tuhan sedang benci sama saya. Ketika sedang mendapat yang tidak enak, oh Tuhan sedang benci pada saya. Ketika sakit, Gusti mana kieu-kieu teuing. Padahal sakit itu adalah pintu spiritual sedang dibukakan oleh Allah. Buat siapa? Buat yang sakit, juga untuk orang yang melayani orang yang sakit. Jangan dikira loh, melayani orang yang sakit, apalagi ibu kita, orang tua kita yang sudah tua renta tak berdaya, sebetulnya Tuhan sedang membukakan pintu spiritual bagi yang melayani, juga yang sedang dilayani. Jangan dikira itu adalah pintu kemesraan sedang dibuka. Makanya aneh kalau seorang anak tidak mau menemani ibunya yang sedang sakit. Aneh kalau seorang anak tak peduli ketika ibunya sedang sakit. Ketika ibu saya sedang sakit, saya 3 bulan tiap hari, setiap selesai jam 11 malam ceramah di Jakarta, saya pulang ke Garut. 4:30 sampai sana. Jam 6 cukup untuk menyatakan bahwa kita hadir saja, membuat ibu sudah bahagia. Jam 6 pergi lagi. Jam 9 saya kuliah di kampus. Keluyuran lagi. Jam 11 malam saya berangkat lagi ke sana. Sendiri, hujan, tengah malam, lewat hutan. Kalau yang pernah tahu kampung saya. Ada orang Jakarta yang pernah ke sana. Pak Saiful tiap malam ya lewat sini. Dia satu kali aja ke tempat saya udah mabuk. Tapi itulah kapan lagi saya mengabdi kepada ibu. Karena itu adalah saat-saat di mana ibu sedang butuh kita, anak-anaknya. Tidak butuh pemberiannya, tidak butuh roti, tidak butuh kirimannya. Hadir saja sudah memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Karena saya melihat perbedaan kebahagiaan ibu ketika kita hadir dengan ketika tidak ada. Rasanya kalau kita hadir, ibu tenang. Kalau tidak hadir kayaknya cemas. Subhanallah. Mawadda'aka, merasa bersama Tuhan dan tidak pernah mengatakan kalau kita baik pada Tuhan, Tuhan baik pada kita. Kalau kita tidak baik pada Tuhan, kemudian Tuhan tidak baik pada kita. Itu konsepsi Tuhan yang dibikin oleh para teolog. Tuhan tidak bisa dikonsepsikan seperti itu. Dia maha adanya. Kalau orang yang sudah menyatu dengan Tuhan, dia tidak lagi mendikotomikan Tuhan. Apapun yang sedang Tuhan berikan padanya, dia yakin itu adalah kasih sayangnya Tuhan. Baru 2 cirinya. 1, malam telah sunyi. 2, merasa bersama dengan Tuhan dan tidak pernah mendikotomikan Tuhan. Sampai sini sudah berani kita menyatakan ad-duha atau al-fajar. Oh, duha. Bagus. Harus percaya diri. Yang berikutnya apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Besok selalu lebih baik daripada hari ini. Orang yang sudah mencapai duha selalu hari-harinya lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Hari-harinya selalu jauh lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Kita tanya pada diri kita, hari-hari kita selalu lebih baik.
Kalau lebih baik, duha itu. Semangatnya lebih baik, ikhlasnya lebih baik, sabarnya lebih baik, sudut pandangnya lebih baik, kedamaiannya lebih baik, semuanya lebih baik. Duha itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang ditakdirkan Tuhan pada dirinya, dia selalu tardo, selalu ridho. Ridho. Tidak pernah sedikit pun berkomentar terhadap peristiwa yang terjadi pada dirinya, apalagi berkeluh kesah. Ridho. Udah berapa cirinya? 1, malam telah sunyi. 2, selalu merasa bersama Tuhan. 3, tidak pernah mendikonopikan tindakan Tuhan. Yang keempat, selalu hari ini lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Esok selalu lebih baik daripada hari ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang berikutnya, ridho terhadap apapun yang Tuhan inginkan terjadi pada dirinya. Alam yajidki man fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai yatim, lalu dia melindungimu? Ngerti? Tuhan mendapati kita yatim. Lalu Tuhan melindungi kita. Dengan apa? Dengan dirinya. Siapa yang yatim? Yang yatim bukan tubuh kita. Tubuh kita ada karena ada ibu bapak kita. Yang yatim adalah jiwa kita. Karena jiwa tidak pernah dilahirkan. Jiwa itu ditiupkan. Itulah yang yatim pada dirimu telah mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Telah dilindungi oleh Tuhan. Berikutnya apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Kata Tuhan, dulu kamu aku dapati sedang bingung. Saya mau tanya jujur saja. Ibu, bapak dulu sebelum ngaji dengan saya, bingung enggak? Bingung. Sudah ngaji ke sana, udah ngaji ke sini. Wiridan tiap malam. Tahajud dilakoni, duha dilakoni. Tapi bingung. Dari mana aku asal? Sebenarnya apa tugasku di sini? Lalu kemana setelah ini aku akan pulang? Bingung. Bingung gak waktu itu? Bingung. Tidak punya ketetapan hati. Tidak punya isbatuliyah. Makanya Ki Ageng Netiprana beliau mengatakan kita ini harus mencapai isbatuliyah. Beliau mengatakan perguruan saya adalah perguruan isbatuliyah. Jadi aslinya itu isbatuliyah. Isbatuliyah. Isbat itu tetap disebut. Nah itu. Sebut itu bahasa Arab dari isbat. Tiang yang terbuat dari besi, dikasih semen, dikasih coran, disebut tiang beton. Kan gitu, disebut, ditetapkan. Itu namanya isbat, sudah mencapai ketetapan iman. Jadi di sini katakan, aku mendapatimu dulu dalam keadaan yatim, telanjang, sendiri. Jiwa kita dulu gelisah sekali, betul enggak? Karena tidak bersama dengan dia. Kering kerontang, tidak pernah diberikan makanan yang rohani yang benar. Aku lindungi jiwamu. Si yatim itu dilindungi oleh Allah. Berikutnya apa? Wa wajadaka dolan fahada. Dulu aku dapati kamu dolan. Tahu dolan? Dolan itu bahasa Indonesia. Jalan-jalan. Bahasa Jawa. Dolan tuh bahasa Jawa. Jalan. Jalan ka ditu, jalan ka dieu. Init isuk-isuk, datang poting. Gak jelas yang dia kerjakan. Dolan. Kalau bahasa Arabnya, dolan itu artinya sesat. Sesat itu tidak tahu jalan. Bingung gak? Bingung. Ini terjemahan bahasa Departemen Agama, dolan tuh bingung. Padahal dolan tuh gak tahu jalan.
Ya sama aja, orang yang gak tahu jalan kan bingung juga. Sakit, takut mati, karena bingung. Betul gak? Naik mobil, takut mati juga, bingung. Karena gak tahu pulang kemana, dolan. Fahada, tapi aku telah beri petunjuk kamu. Ketika kita sedang bingung, kita mencari, membebaskan kebingungan kita. Fahada. Ketemulah dengan orang. Ngaji yuk. Ngaji. Ketemulah dengan seorang penunjuk jalan. Dapat petunjuknya. Tahu jalannya. Setelah tahu jalannya, diamalkan. Gak bingung lagi. Kira-kira udah duha belum? Duha. Dari dulu baca ad-duha. Kalau udah jadi imam, wad-duha wal-laili idza saja. Lekoh. Tengarti. Duha itu apa? Itu tingkatan spiritual. Tahunya sholat duha. Untuk apa? Untuk mendatangkan rezeki. Jika masih di atas, turunkan. Kalau masih di bawah, keluarkan. Kalau masih kecil, besarkan. Kalau masih haram, halalkan. Kalau jelek, baikkan. Itu produk duha kita selama ini. Padahal duha kata Quran bukan begitu. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Tardo. Kapan kita tardo? Kalau jika di atas turunkan, jika di bawah keluarkan. Kapan jadi tardo? Tahu tuh siapa yang bikin? Pak Indra kayaknya itu. Alam yajrika yatiman fa'awa. Ketika kamu dulu masih yatim, belum dapat pelindungnya, seperti itulah kamu. Duhanya maksa Tuhan. Tuhan dijadikan hamba dia. Dia yang senang jadi Tuhan. Betul enggak? Karena yatimnya saat itu masih kampungan. Jarang ke kota. Kurang gaul. Saya bukan jelekan Majmu Sarip. Saya datang keliling-keliling kalau ke rumah-rumah itu lihat di sajadahnya di depannya, oh, Majmu Sarip. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa daripada yang tidak pernah baca. Kan di situ ada doa membebaskan utang. Macem-macem itu. Ya, kelihatan itu tingkatan spiritualnya dari buku yang ada di depan sajadahnya. Kumpulan statement untuk memaksa Tuhan agar menjadi hamba Dia. Wa wajadaka dolan fahada. Aku dapati kamu dalam keadaan bingung. Aku kasih petunjuk saat itu. Wa wajadaka ailan fa'agna. Saat itu juga kamu aku dapati berada dalam kekurangan. Aku cukupkan. Siapa yang kekurangan? Apa dia tidak punya harta? Subhanallah. Allah tidak sedang cerita kekurangan itu. Kenyataannya banyak orang yang punya harta banyak pun masih gelisah kehidupannya. Itu tandanya dia ada apa yang kurang ya. Apalagi teboganan naon. Ini cerita bukan yang kekurangan teboganan naon. Sudah punya apapun yang dia inginkan, dunia sudah dia dapat, tapi masih gelisah. Ada apa yang kurang ya?
Kayaknya kalau tanah yang di depan ini sudah kebeli, pasti saya bahagia. Dia cari uang kebeli yang depan, kurang juga. Ini bahasa Quran. Wa wajadaka ailan fa'agna. Saat itu kamu selalu merasa kurang. Kapan kita merasa cukup? Ketika Allah mencukupkan kita dengan dirinya sendiri. Kaya hati kita. Saat hati kita kaya, saat jiwa kita kaya, saat itu kita merasa cukup dengan apa yang ada. Alhamdulillah, saat itu kita dibebaskan dari perasaan kurang. Walaupun masih kekurangan. Mau ngaji gak ada ongkos, ada aja jalannya. Ada aja. Tiba-tiba disamper sama Bu Usi, ngaji yuk. Ya ada saja, kalau Allah mau nyamper ya digerakkan saja. Mau ke kebun saya bingung, tapi sudah yakin, ntar juga ada yang kosong mobilnya, ada juga, dapat ikan lagi. Wa wajadaka ailan fa'agna. Saya mau tanya Bapak Ibu, berapa banyak orang yang hari ini merasa kurang? Saya baca bukunya orang bijak tentang korupsi. Hanya orang yang selalu merasa kekuranganlah yang bisa disogok. Itu kalimat dalam sekali. Hanya orang yang selalu merasa kekuranganlah yang bisa disogok. Hanya orang yang selalu merasa kekuranganlah yang bisa disuap. Gak kenyang. Sebetulnya yang dia butuhkan itu sebetulnya bukan tambahan harta. Yang dia butuhkan Allah sebetulnya, cuman gak ngerti. Gak ada yang bimbing. Bahkan pada saat tertentu ketika harta kita berlimpah, malah kita dikerjain sama harta kita. Disedot seluruh waktu kita untuk melayani dia. Kata rumah yang sini ke sini, kata rumah yang sini ke sini, kata rumah yang sini ke sini. Pada tingkat tertentu tak bisa dinikmati lagi. Harta pun pada tingkat tertentu tak bisa dinikmati lagi. Kata pabrik yang di sini, ini saya pengen dilayani. Kata pabrik yang sini, ini saya pengen dilayani. Pada tingkat tertentu tak bisa dinikmati lagi. Tapi tetap saja merasa dirinya kekurangan. Makanya orang yang masih merasa dirinya kekurangan gak pernah mau berbagi. Lihat, banyak hartanya tapi tidak mau berbagi karena dirinya masih merasa kekurangan. Ini yang dikatakan wa wajadaka ailan fa'agna fa'amal yatima fala taqhar. Pada saat itu kamu sewenang-wenang tindakanmu pada yatim, sewenang-wenang pada jiwanya. Jiwanya ditelantarkan begitu saja, dia terus saja memenuhi kepentingan isi perutnya, tetapi dia tidak pernah mementingkan isi perut ruhaniahnya. Itu yang disebut dengan fa'amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Dan terhadap yang minta-minta, kamu menghardiknya. Oh tadi ada yang minta-minta, didorong-dorong sama dia begitu. Bukan itu. Jiwamu tuh meronta, minta dari dulu. Tapi menghardiknya, membiarkannya. Sebetulnya sejak kita lahir ke sini, jiwa kita meronta-ronta, pengen dekat dengan Tuhan, pengen tahu dan kenal pada Tuhan. Tetapi kesenangan dunia ini telah menghardik jiwa kita sendiri. Innal ladzina la yarju liqa'ana, orang-orang yang tidak mau mempertemukan jiwanya dengan aku, kata Tuhan. Waradu bil hayati dunya, karena dia senang dengan urusan dunia. Wajma'an nubiha, bahkan dia sudah merasa damai dengan dunia. Ulaika ma'wahumun nar, aku akan dorong dia ke dalam neraka. Di dunia saja dia sudah di neraka. Kenapa? Di dunia saja dia sudah tidak merasakan kenikmatan dunianya itu. Karena dia dikerjain oleh dunianya, seluruh waktunya dia sita untuk melayani dunianya, bukan dunianya melayani dia. Ini yang dikatakan
Wa amma sa'ila fala tanhar. Amit-amit abdi mah da tara nitah nyingkah ka musafir. Abdi mah tara ngadorong-dorong pengemis tara. Makana abdi mah di mobil teh nyanyogikeun wae duit receh 100-an. Mane asa jadi darmawan. Padahal sang jiwa di dalam dirinya meronta, bukan yatim itu. Itu memang sudah selayaknya kita bantu, tapi yang harus kau bantu adalah yatim yang ada pada dirimu. Itu kau hardik. Rasanya kalau udah ngaji, kita udah melayani yatim. Tidak. Ngaji itu belum melayani yatim. Melayani yatim itu saat dimana ibu bapak sendiri-sendiri sedang fokus ke dalam dirinya sendiri. Memberi makan sang jiwa dengan makanan jiwa yang bernutrisi tinggi untuk jiwa. Itu namanya kita sudah melayani yatim. Tidak menghardiknya lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu senantiasa mensyukurinya. Jadi kalau imam lagi baca wadduha, tingkat spiritual duha. Wallaili idza saja, aku harus melampaui dunia ini agar senyap jiwaku, tak terpengaruh oleh dunia. Ma waddaka rabbuka wa ma qala, aku selalu bersamamu ya Allah dan aku tidak pernah mendikotomikan tindakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula, semoga hari-hariku selalu menjadi lebih baik daripada hari-hari yang telah lewat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, jadikanlah aku orang-orang ridho ya Allah dengan segala ketentuanmu. Alam yajidka yatiman fa'awa, aku sadar dulu jiwaku yatim, tak mendapatkan perlindungan, dan sekarang betapa nikmatnya ketika sang jiwa bersamamu. Wa wajadaka dhalan fahada, aku dulu bingung ya Allah, tak tahu aku harus kemana, dan kini aku telah mendapatkan fahada, petunjuk. Wa wajadaka ailan faagna, dulu aku selalu mendapatiku, selalu merasa kekurangan walaupun kau telah memberi banyak, dan kini aku merasa berkecukupan denganmu ya Allah. Fa ammal yatima fala takhar, maafkan ya Allah selama ini aku bertindak semena-mena terhadap yatim yang ada dalam diriku. Wa ammas sa'ila fala tanhar, bahkan aku sering menghardiknya, membiarkannya. Ketika dia meronta menjerit ingin menemuimu, ingin mengenalmu, aku pun tidak pernah mempedulikannya karena begitu sibuk diriku dengan duniaku. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan semua itu adalah karuniamu yang luar biasa bagiku. Aku bersyukur. Setelah itu Allahu Akbar, ruku. Rasakan, rendahkan tubuh ini. Setelah itu sujud. Ya Allah, jika ada lagi tempat yang lebih rendah dari ini, aku akan sujudkan diriku. Karena betapa banyak nikmat yang telah Kau karuniakan padaku.